Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Sementara itu, komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda untuk memohon penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya. Eko Patrio mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya Jumat malam. Kedatangannya untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukan merupakan pelaku, hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Ya, hari ini saya pertama silaturahmi. Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakaknya dan juga ada ayahnya. Awal pekan ini Presiden Prabowo Subianto secara mendadak mencopot sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan menggantinya dengan yang baru. Salah satu yang dirombak yakni posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani dan kini digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Demi Allah, saya bersumpah. Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan memutuskan mengganti 5 orang menterinya di Kabinet Merah Putih. Para menteri yang diganti mulai dari Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani digantikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Koperasi yang sebelumnya dijabat Budi Aris Setiadi digantikan sang wakil yakni Ferry Juliantono. Menteri Perlindungan Pekerja Migran yang sebelumnya dijabat Abdul Qadir Karding digantikan Mukhtarudin yang merupakan anggota DPR RI fraksi Golkar. Tak hanya mengganti menteri, Presiden Prabowo juga melantik 2 posisi baru lainnya, yakni Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Wakil Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Dhanil Anzar Simanjuntak yang merupakan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Presiden juga mencopot Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Namun Presiden belum melantik Menko Polkam dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah, saya bersumpah.
Meski Dito Aritejo dan Budi Gunawan masing-masing sudah dicopot dari posisi Menpora dan Menko Polkam, Presiden Prabowo masih belum mengumumkan nama-nama penggantinya. Sejumlah tokoh pun digadang-gadang untuk menjadi pengganti. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengganti jajaran menterinya. Meski sejumlah menteri baru telah dilantik, kursi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga masih kosong. Presiden pun meminta publik menunggu saatnya nama-nama menteri baru di dua posisi tersebut diumumkan. Ya, nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat. Saat ini Syafri Syamsuddin dipercaya Presiden untuk menjabat sebagai Menko Polkam ad interim menggantikan Budi Gunawan. Syafri sendiri tetap menduduki posisi sebagai Menteri Pertahanan. Untuk pengganti Dito Aritejo di posisi Menpora juga masih misteri. Sejumlah nama pun muncul di kalangan publik yang difavoritkan untuk mengisi posisi Menpora. Pertama, Raffi Ahmad. Raffi saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Selain itu, Raffi juga sebagai pemilik klub Trans Nusantara. Kedua, Putri Komarudin yang saat ini merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Ketiga, nama Wamenpora sekaligus legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat juga difavoritkan. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto yang juga dari kalangan atlet. Mantan pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 12 DPR RI. Kini publik menantikan siapa sosok-sosok yang akan mengisi dua posisi menteri ini. Langkah yang sempat terhenti masih menyimpan sejuta mimpi. Namun, harapan memilih cara baru untuk tetap melaju, berlayar jauh agar impian bisa berlabuh. Kini, sisa yang tak berharga menjadi manfaat yang tak terhingga. Bersama, kita tanam kebaikan untuk tumbuhkan kehidupan. Ikut serta, jadikan nyata. MNC Peduli, berdampak bersama. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang. Sindo Malam. Sindo News TV.